juga kita lihat yang sering digunakan adalah sekali aja gadang, sekali tapian berubah. Artinya dalam fenomena, dalam sebuah kejadian peristiwa yang cukup signifikan, maka akan terjadi perubahan-perubahan, akan terjadi adaptasi-adaptasi. Berkaitan dengan adaptasi juga ada ungkapan Minang yang mengatakan bahwa untuk keadaan tertentu, untuk konteks tertentu, maka orang Minang mesti mampu beradaptasi. Nah, jadi perubahan dalam ada skala kecil dan ada skala besar ya. Dalam skala kecil, dalam kehidupan sehari-hari, orang Minang mesti beradaptasi dengan apapun yang ada di lingkungan mereka yang baru. Di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masuk kandang kambing membebek, masuk kandang harimau mengaum, masuk kandang kabau mengoek, masuk kandang jawi malanguah kan gitu. Tetapi ada hal yang prinsipal yang tidak boleh berubah juga pada kondisi-kondisi demikian, yang dia ungkapkan bahwa tindak hitam di arang bukan lama di santan pepantang kuning dan kuning. Maksudnya adalah dalam proses adaptasi yang dituntut oleh alam, kehidupan, lingkungan dan sebagainya, maka ada hal-hal yang prinsipal yang tidak boleh berubah. Nah, ada hal-hal yang prinsipal yang tidak boleh berubah. Jadi yang diungkapkan seperti ini, masuk kandang kambing, yo membebek, tapi bukan jadi kambing. Masuk kandang harimau, ia mengaum, tapi bukan jadi harimau. Artinya apa? Hal-hal yang esensial yang berkaitan dengan jati diri, identitas, adat dan budaya yang penting-penting itu tidak boleh berubah. Nah, seperti itu Pak Adit. Jadi keadaan alam, tuntutan-tuntutan yang ada itu sadari bahwa itu memang kita mesti berubah, tetapi ada hal-hal yang prinsipal yang tidak boleh berubah, karena itu menyangkut esensi dan identitas diri seseorang Minang. Begitu dulu Pak Adit antaranya, karena ada gangguan. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Hasan dan sahabat budaya. Anda juga bisa bergabung di perbincangan ini melalui dua line kita, yaitu 0751 812 414 ataupun melalui 0811 66 6609 240 ya. Oke, dan juga melalui SMS di nomor yang sama. Maksud kami melalui WhatsApp, pesan WhatsApp di nomor yang sama ya. 0811 6609 240. Dan kita tentunya bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI Datutan Patih ya, dalam topik kearifan lokal Minangkabau tentang perubahan. Ya, baik Pak Hasan. Iya. Tadi sudah kita dapatkan keterangan bahwa ternyata dalam filosofi orang Minang itu ada dua tentang perubahan ini, ada dua kelompok. Pertama ada yang tidak berubah sama sekali ya, yang dijelaskan dalam petuah adatnya indah lakang dek paneh indah lapuk dek hujan ya. Kemudian ada yang berubah ya, ada yang berubah mungkin bisa juga dalam pepatah sekali ai gadang sekali titian berubah ya Pak Hasan ya. Oke, sekali tapian berubah gitu ya. Atau masuk kandang kambing membebek, masuk kandang harimau mengaum. Nah, kita melihat ada dua hal ini, dua yang sangat mendasar ini Pak Hasan. Nah, kalau boleh kita ketahui Pak Hasan, adat dan sabana adat ini seakan-akan merujuk kepada hukum alam atau syariat Islam gitu ya, karena adat bahasa kitabullah. Jadi syariat Islam itu tidak akan pernah berubah selamanya kan gitu ya Pak Hasan ya. Nah, sementara pepatah ini ataupun ajaran ini keluar kan sebelum Islam masuk. Nah, bagaimana ini pemahaman adat dan sabana adat yang tidak berubah-ubah ini sebelum Islam masuk dan setelah Islam masuk? Apakah ada perbedaan atau sama Pak? Namun sebelumnya ada telepon ini Pak. Kita coba terima Pak ya. Oh ya. Oke, silakan di 08
811660940. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Iya, dengan siapa nih di mana, Pak? Saya di Nanggalo. Pak Zam di Nanggalo. Baik. Pak Zam Nanggalo, Pak Hasan. Bisa didengar, Pak Hasan? Ya, Oke, baik. terdengar. Silakan Pak. Nah, silakan Pak Azam. Zam ke Pak Hasanuddin. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak San. Waalaikumsalam Pak Assalamualaikum Pak Azam. San. Iya. Assalamualaikum ya. Iya, waalaikumsalam Pak Zam. Silakan Pak Zam. Mengenai karya lokal tuh. Iya. Karya lokal awak ini telah pada siap. Kita baca mengenai kalau di demokrasi Minangkabau tidak berlaku power terbanyak untuk itu mufakat suara dengan fakta. Akhirnya sampai kemudian wali negari, wali jorok, adalah suara terbanyak. Iya, iya. Jadi karya lokal awak ini lah pada siap. Di era demokrasi ini dibawa ke era demokrasi Minangkabau tidak bertemu itu. Iya, iya, iya. Nah sebenarnya karya lokal awak itu sudah sesuai dengan Pancasila Silang kampek rakyat termiskin satu kanan untuk nah cocoknya yang itu bermusyawarah Pak. Iya. Ini suara terbanyak. Kalau suara terbanyak tidak cocok untuk kan. Tidak bersumpah yang idealnya secara dari lokal. Nah jadi kalau melakukan DPR, satu mungkin itu bisa dimusyawarah di tingkat Minangkabau atau kendaraan waktu bahwa pada periode pilih wali negari itu tidak soal itu. Oke, baik. Pada periode itu aku bakar bermusyawarah. Tapi pimpinan awak itu yang diteliti, yang ditelusuri. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zam di Nanggalo. Nah, Pak Zam Nanggalo nih Pak Hasanuddin. Ya, ini sepertinya kita flashback ini sedikit ke pembahasan kita sebelumnya ya Pak Hasan ya, tentang demokrasi Minangkabau Pak Hasan. Iya. Jadi silakan Pak Hasanuddin. Baik, Pak Aslam di Nanggalo ya. Iya, Pak Zam di Nanggalo. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Azlam bahwa telah terjadi air bah ya, air gadang. Ini yang disebut dengan air bah itu ya. Sekali air gadang, sekali terkena berubah. Demokrasi yang ada di Indonesia seperti sering kamu sampaikan, sesungguhnya pola demokrasi Minangkabau yang diterapkan di awal. Jadi seperti yang kita cermati di dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan itu kan sistem demokrasi Minangkabau yang ada di nagari-nagari, bahwa nagari itu dikuasai, kekuasaan tertinggi di nagari adalah pada kerapatan penghulu. Kerapatan penghulu itu adalah seperti MPR-nya di Indonesia, di sistem ya dalam Pancasila. Kemudian aspirasi itu berjenjang naik dari rakyat disampaikan melalui wakil-wakilnya, dan aspirasi itulah yang disuarakan di tingkat tertinggi di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di tingkat nagari disebut sebagai kerapatan penghulu. Jadi diputuskan di situ, dan di dalam pemilihan presiden itu kan ditentukan oleh MPR. Jadi pemegang mandat rakyat itu adalah MPR, dan MPR lah yang memilih presiden. Itu adalah pola yang ada di sistem demokrasi nagari. Jadi wali nagari dipilih oleh kerapatan penghulu. Kerapatan penghulu merupakan pembawa aspirasi dari anak kemenakan yang berjenjang dari suku, kaum, kemudian paruh, dan keluarga. Jadi seperti itu. Tidak sistem pemilihan langsung seperti sekarang. Jadi sejak reformasi terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang presiden dipilih langsung oleh orang, seluruh rakyat,
dengan pola one man one vote. Kemudian dalam musyawarah, kalaupun ada musyawarah, itu dilakukan melalui voting, melalui suara terbanyak. Padahal sistem demikian itu mempengaruhi pula kepada sistem di nagari. Pemilihan wali nagari sudah dilaksanakan dengan sistem one man one vote seperti pemilihan presiden. Padahal yang asli seperti itu tidak ada, karena nagari adalah bersifat genealogis. Rakyat nagari itu adalah keturunan-keturunan. Kalau nagari merupakan kesatuan dari 4 suku, karena syarat sebuah nagari minimal 4 suku, maka nagari itu hanya ada 4 keluarga. Jadi keluarga yang sangat besar, yang disebut dengan keluarga komunal, keluarga luas, atau extended family, mulai dari tingkatan keluarga 3 generasi, 4 generasi, 5 generasi, minimal sampai 6 generasi adalah satu suku. Dan kumpulan dari 4 atau 5 atau lebih dari suku-suku itulah yang membentuk sebuah nagari. Jadi pola demokrasinya seperti itu. Jadi ada tahapan jenjangnya, dari jenjang terbawah sampai atas, sampai ke tingkat majelis permusyawaratannya. Jadi perubahan-perubahan itulah yang menyebabkan terjadinya apa yang disebut Pak Asham tadi, gontok-gontokan. Satu rumah bisa berbeda pilihan karena satu orang diberi hak untuk mengekspresikan pilihannya. Apalagi kalau udah ada intervensi, iming-iming dan lain-lain ya, sehingga perbedaan pilihan itu bisa menimbulkan pertentangan di dalam keluarga sendiri. Tidak hanya keluarga kaum yang lebih luas, tetapi juga keluarga batin. Si suami milih si A, si istri pilih si B, anak-anak pilih C, D, E, dan sebagainya. Dan dalam pola demokrasi Minangkabau tidak boleh terjadi hal yang demikian. Oleh karena itu, kalaupun berbeda pendapat, dan di dalam adat Minangkabau berbeda pendapat itu adalah lumrah dan niscaya. Nah, berbeda pendapat tidak boleh menimbulkan perpecahan. Jadi suara tetap bulat. Makanya proses musyawarah itu begitu diperhatikan sampai boleh sagolek pipi selayang. Kalau bule itu boleh digulingkan gitu. Betul-betul bulat. Bule tidak bersanding, bule tidak bersanding, atau bulat itu tidak ada sandingnya pojok-pojokannya, tapi benar-benar bulat seperti bola, sehingga dia boleh digulirkan. Begitu prinsip dalam musyawarah mufakat di adat Minangkabau. Tetapi arus besar, ya, ini air bah dari sistem demokrasi negara yang sudah berubah, yang mengakomodir pola-pola demokrasi barat yang liberal dan sebagainya itu, maka itu mempengaruhi pola demokrasi di tingkat nagari. Dan itu memang sulit ditolak, sehingga apa yang disampaikan tadi betul-betul terjadi pada sistem pemerintahan nagari atau dalam tatanan kehidupan di nagari-nagari kita di Minangkabau. Namun ada peluang untuk kembali. Jadi ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, itu memberikan peluang adanya desa dan desa adat, desa administratif pemerintahan, dan ada desa adat. Kemudian ditindaklanjuti dengan Perda 17 tahun 2018 yang memberi peluang juga ada sistem pemerintahan nagari yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat. Dan tindak lanjut dari Perda tersebut adalah semestinya berlanjut ke Perda kabupaten kota. Dan untuk hal yang demikian, kita sampaikan adalah bahwa saya dengan Pak Wel Hendri di UIN dan kawan-kawan, juga ada di UNP Pak Akmal, kita sedang merumuskan naskah akademik tentang sistem pemerintahan nagari di tingkat kabupaten kota. Dan naskah akademiknya sudah selesai, tinggal lagi sosialisasi dan mungkin rumusan rancangan perdanya. Mudah-mudahan insya Allah harapan kita untuk kembali ke sistem musyawarah mufakat dalam menata kehidupan masyarakat, terutama di tingkat nagari, itu akan bisa kita kembalikan, Pak. Itu dulu, Pak. Baik Pak Hasan. Nah, apakah ini bisa dikategorikan kepada ada yang boleh berubah di Minangkabau tadi, Pak Hasan, ya, adat yang 3 tadi? Apakah bisa dimasukkan ke sana nih, Pak Hasan?
Artinya itu wajar-wajar saja. Iya, iya. Masuk kategori itu jadinya Pak, karena Iya. kita tidak mungkin menolak ya Mm-mm. sistem yang berlaku di negara, yang karena kita sudah menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dulu sebelum negari-negari Minangkabau itu terakomodasi ke dalam sistem pemerintahan yang lebih luas, seperti diawali dengan sistem pemerintahan kolonial waktu itu ya, Hindia Belanda. Nah, itu negara itu adalah otonom, makanya sering kita sebut negara itu adalah seperti negara. Jadi negara-negara banyak sekali terjadi ada di Minangkabau. Karena pada awal-awal masuk ke dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda ada 500-an negari di Minangkabau, maka artinya ada 500-an negara juga di Minangkabau. Iya. Nah, makanya yang disebut oleh ahli-ahli dari Eropa Barat dan itu menyebut bahwa sistem Minangkabau itu mirip dengan sistem polis di Yunani kuno, sistem negara kota. Nah, yang itulah yang mencirikan Minangkabau. Tapi ketika ada di bawah kekuasaan Hindia Belanda, kemudian dilanjutkan dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita menjadi bagian unit pemerintahan terendah, sama seperti desa. Dan itu adalah hal yang dalam tanda petik memaksa kita untuk berubah, mengikuti aturan-aturan yang berlaku di tingkat ini. Baik. Begitu Pak Ari. Iya, jadi sepertinya nenek moyang kita ini sudah membaca situasi ini dari dulu Pak Hasan ya, sehingga dibikinlah adat yang bisa berubah ini. Fleksibel ya. Fleksibel itu. Coba bayangkan ketika nenek moyang kita tidak membuat adat yang diadatkan atau adat yang teradat atau adat istiadat ini. Kalau itu nggak ada Pak, adat yang memati saja, mungkin bentrok terus ini Pak ya. Bentrok terus ya, iya. Baik. Menarik akhirnya ya. Jadi bagi orang Minang sebenarnya perubahan sistem demokrasi itu juga bisa diakomodasi ketika kita memahami ada adat yang bisa berubah gitu ya Pak ya. Oke. Iya, Baik. betul Pak. Ini ada lagi Pak, satu lagi telepon Pak di 081166092240. Halo, assalamualaikum. Bebankan kepada Anda. Oke, iya. Barangkali bisa ditelepon ulang. Untuk menerima panggilan. Oke, ada masalah dengan penelpon kita Pak Hasan. Iya. Baik, mungkin bisa dulu ya, siapkan dulu segala sesuatunya di penelpon biar bisa masuk dengan baik ya. Oke, baik. Menarik Pak Hasan, saya melihat artinya ternyata ada yang berubah itu atau ada adat yang mengakomodasi perubahan itu nggak tanggung-tanggung nih Pak Hasan ya. Semua perubahan ini sepertinya bakal diakomodasi nih Pak Hasan ya. Jadi orang Minang itu nggak akan pernah bentrok, nggak akan pernah konflik gitu ya. Sejauh tidak berbenturan dengan adat dan sabana adat. Apakah demikian Pak Hasan? Ya benar Pak Dit. Jadi adat yang sabana adat itu karena sesuai dengan filosofi alam tekaman jadi guru, maka yang dia sebut sebagai adat dan sabana adat itu adalah alam, hukum alam. Hukum alam ya. Yang tetap, hukum alam yang tetap. Misalnya soal gravitasi, insya Allah segala yang memiliki berat jenis itu kan tetap jatuh dari atas ke bawah. Betul. Lalu udah jatuh. Kalau itu sudah berubah, kita kan bisa melayang-layang seperti di angkasa luar. Bagaimana kita bisa berdiri di bumi kalau sekiranya hukum gravitasi itu berubah. Jadi oleh karena itu juga air yang mengalir pasti dari atas yang tempat yang tinggi pada tempat yang rendah dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang dijadikan dasar pula bagi orang Minang bahwa mesti ada yang tetap, yang tidak boleh berubah. Dan berdasarkan inspirasi hukum alam sunatullah seperti itu, maka orang Minang menetapkan ada hal-hal dalam kehidupan sosial dan kehidupan psikologisnya dan sebagainya itu yang tidak boleh berubah. Apa itu yang tidak boleh berubah dalam tatanan sosial? Ya, karena orang Minang mengambil inspirasi dan iktibar dari alam, seperti hukum alam tadi, maka hukum sosial juga ditetapkan oleh orang Minang ada yang tidak boleh berubah. Apa itu yang tidak boleh berubah? Misalnya dalam garis keturunan dan yang matrilineal itu dianggap tidak boleh berubah. Nah, kemudian ada juga yang datang kemudian yang tidak boleh berubah berkaitan dengan nasab. Seperti minggu-minggu yang lalu kita juga diskusikan bagaimana integrasi adat dan Islam itu sehingga
ketika Islam mengatakan bahwa nasab mesti menurut bapak, misalnya yang tergambarkan dalam misalnya Hasanuddin bin Muhammad Yunus, ada kata binnya situ ya. Nah, ada binti Fatimah binti Muhammad misalnya. Itu kan patrilineal, bergaris kepada bapak dan nasab kepada bapak. Dan yang berwenang, yang berhak menikahkan untuk seorang anak perempuan adalah ayahnya. Oleh karena itu juga menjadi sesuatu yang tidak boleh berubah. Tidak bisa berubah. Karena itu ketetapan dari agama dalam syarat bahwa yang berhak menikahkan adalah ayah, bukan mama. Mengurus perkawinan secara adat mama, tetapi ketika akad nikah adalah hak dan kewenangan pada bapak. Dan itu adalah hal-hal yang prinsipil yang tidak boleh berubah. Disitulah kombinasi yang tampak bahwa antara adat dan syarat itu menjadi terintegrasi. Yang dimulai dari ada konsensus, kesepakatan, kemudian barulah setelah itu menjadi sebuah integrasi. Jadi ibarat kalau kita pakai teori Hegel, itu ada tesis, ada antitesis, dan integrasinya menjadi sebuah sintesis. Itulah yang digambarkan sebagai adat dosin syarak, syarak bahasa di kitabullah, syarak mengatur adat pemakai. Baik. Begitu Pak Adit. Ya. Baik, terima kasih Pak Hasan dan sahabat budaya. Kita masih di dialog interaktif ataupun bagian acara kita kearifan lokal Sumatera Barat dalam topik kearifan lokal Minangkabau tentang perubahan. Ya, kearifan lokal Minangkabau tentang perubahan. Terima kasih Pak Zam tadi sudah bergabung di 0811 66 0940 dan Anda yang lain masih kami tunggu, masih pada waktu kita dan kita akan bersama dalam topik ini sampai nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Tadi yang juga masuk di line 0811 silakan, kalau tidak bisa menembus 0811 silakan ke 0751 812 414 ya. Baik, kami lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Hasanuddin sembari menunggu telepon-telepon Anda. Baik Pak Hasan, kita coba Pak kembali melihat ini ya kearifan lokal Minangkabau tentang perubahan itu sendiri Pak Hasan. Nah, dalam perubahan ya, dalam setiap perubahan tentu mau tidak mau bakal ada sebuah konsekuensi yang dikurangi atau yang dihilangkan atau mungkin yang apa istilahnya, yang dirubah bentuk atau apa. Nah, sejauh mana orang Minang atau nenek moyang kita mencoba mentolerir Pak Hasanuddin? Jikalaupun memang harus ada perubahan, apa batasan-batasan yang mesti tetap dipertahankan dalam perubahan itu sendiri, Pak Hasanuddin? Iya. Berat pertanyaannya Pak ya. Enggak, katakanlah seperti ini Pak Hasan, umpamanya. Contoh kasus nih Pak, contoh kasus yang paling nyata saya lihat di Dabarale atau pesta perkawinan hari ini. Ya, kita melihat banyak juga yang sudah memberikan kritikannya bahwa pelaminan itu sebenarnya bukan di luar katanya. Iya kan? Pelaminan itu di dalam rumah, ya, tempat para nenek mama duduk. Nah, sekarang pelaminan sudah berada di luar. Nah, ini kan sebenarnya soal upacara semacam kan bisa dijatuhkan ke adat yang bisa berubah itu Pak kan. Tetapi sejauh mana kita harus mentolerirnya? Artinya kalau kita biarkan dia berubah begitu saja, itu kan contoh kasus Pak. Mungkin lain-lain hal juga terjadi demikian. Mungkin soal pemilihan tadi gitu ya. Kalau kita biarkan terus waktu yang menentukan, pada akhirnya kan hilang sendiri Pak. Nah ini gimana nih? Bagaimana kita melihat kita berubah tapi kita tetap eksis? Nah ini bisa nggak Pak seperti itu? Silakan Pak Hasan. Nah, jadi di dalam budaya itu ada 3 kalau teori materialisme budaya itu membagi struktur kebudayaan itu, masih tentu saja juga ada dalam struktur adat itu kepada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah infrastruktur material. Kemudian ada di tengahnya struktur, dan pada tataran paling tinggi itu adalah
superstruktur ideologis. Nah, jadi ketika terjadi pengaruh dari luar, perubahan-perubahan itu artinya masuk dari bawah. Dan perubahan itu bisa saja, tetapi jangan sampai kepada perubahan yang bersifat superstruktur ideologis pada tataran sistem nilai, ideologi umum dan sebagainya. Jadi ketika kita bisa melihat satu contoh ya, contoh yang paling prinsipil itu adalah bagaimana antara adat dan Islam itu yang berbeda, kemudian diakomodasi kedua-duanya, dua hal yang berbeda diakomodasi, tentu saja akan terjadi benturan-benturan, gesekan-gesekan, dan itu memang terjadi antara adat dan Islam. Jadi sekali lagi tidak berarti adat dan Islam itu begitu klop aja langsung diterima dan tidak ada konflik. Konfliknya besar sekali. Jadi yang terjadi apa? Ada proses tahapan-tahapan yang dilalui ketika adanya interaksi adat dan Islam. Misalnya dalam hal tadi ya, ada akomodasi-akomodasi. Jadi awalnya adalah terjadi konsensus-konsensus. Jadi ketika dua hal yang berbeda bertentangan, sebagian ya, kemudian berbenturan dan terjadi konflik, maka setelah itu adalah konsensus. Konsensus itu digambarkan di dalam ungkapan adat bahasa di sarak, sarak bahasa di adat. Kedua-duanya itu sanda basanda. Seperti itu. Jadi sadat basandi dia sebut seperti ini, adat basandi alun kepati, sarak basandi kitabullah. Antara keduanya itu sanda basanda, bukan sandi basandi. Jadi itu tahap kedua. Jadi tahap pertama adalah adat basandi sarak, sarak basandi adat. Dia rumuskan seperti itu dalam upaya bagaimana terjadi agar terjadi konvensi atau konsensus, kesepakatan yang bersifat isi mengisi. Kemudian setelah didalami lebih lanjut, dia katakan tidak, adat ternyata sandinya adalah alur dan patwi, sarak sandinya adalah kitabullah. Dua-duanya itu dua sistem nilai yang berbeda dan bisa disandar-sandar, sandar bersandar keduanya. Tetapi dalam proses berikutnya disadari, ya tentu saja tidak proses yang singkat ya, instan, tetapi cukup panjang dan mengalami. Jadi berkembanglah menjadi adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mengatur adat pemakai. Dan itu sebagai gambaran bahwa antara adat dan sarak itu telah terjadi proses integrasi, penyatuan fungsi dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi proses itu panjang, ada ada musyawarahnya, ada pembahasannya secara akademis, ada perdebatan dan sebagainya. Jadi tidak mudah sekali. Jadi proses perubahan itu memang menyangkut hal-hal yang prinsipal, itu memang mengalami proses yang cukup kompleks, rumit, dan bertahap. Jadi barulah dia menjadi sesuatu yang berubah pada tataran superstruktur ideologis. Sistem nilainya, inti kebudayaan itu yang berubah. Karena dalam struktur kebudayaan kan nilai itu adalah yang paling abstrak di tengah. Itu yang menjadi ideologi dan itu yang mewarnai pada pikiran-pikiran, pada perilaku, pada karya-karya yang diciptakan setelah itu. Jadi oleh karena itu, ketika terjadi arus perubahan dari luar, itu kan luar kemudian menyatu dan disadari dilakukan perubahan dari dalam. Ini perubahannya bermula dari perubahan pada tataran superstruktur ideologis. Jadi mindsetnya, nilainya itu diubah dulu, baru dia berubah perilaku dan berubah atribut-atribut berikutnya. Tetapi yang kita hadapi ketika berhadapan dengan AY Gadang, sekali AY Gadang, air bah dia ya. Air bah tadi ya. Ketika sistem demokrasi berubah, itu kan air bah yang tidak bisa ditolak. Maka adaptasinya adalah tentu saja ada proses musyawarah mufakat. Baik. Nah, jadi pada tataran tertentu dimusyawarahkan. Ini aturan yang baru. Kalau aturan yang baru yang tidak bisa ditolak berarti itu tidak bisa ditolak. Itu menantang matahari. Nah, kalau menantang matahari ya kita nunduk. Ya. Tetapi dalam tataran-tataran tertentu, ketika misalnya di dalam sistem pemerintahan negari itu wali negari dipilih oleh rakyat, dan secara langsung terpilihlah seorang wali negari. Kemudian atasan kalau dulu wali negari
sebagai pelaksana eksekutif yang ditunjuk atau dipilih oleh kerapatan nagari, maka dia bertanggung jawab kepada kerapatan nagari. Sekarang wali negari proses demokrasinya adalah dipilih oleh rakyat, tetapi dia bertanggung jawab kepada camat kan, camat kepada bupati, pada gubernur dan sebagainya, terus sampai ke presiden. Itu hal-hal yang berbeda yang menuntut perubahan-perubahan. Ya, itu boleh saja berubah, tetapi pada tataran konsep dan prinsip itu tetap dipertahankan beberapa hal. Misalnya proses mengajukan sebuah kebijakan mesti adalah proses musyawarah. Nah, kemudian ketika menetapkan sebuah keputusan di antara beberapa pilihan alternatif, maka ada kalanya dilakukan voting, tetapi ada kesepakatan juga di tingkat masyarakat yang masih menjunjung tinggi asas musyawarah, mereka akan berupaya untuk jangan voting, kita mufakat, gitu ya. Jadi ada upaya-upaya yang demikian. Berkaitan dengan ini yang Pak Adit katakan soal pelaminan misalnya, maka perubahan itu diperdebatkan. Pola di dalam masyarakat diperdebatkan. Mengapa boleh? Sejauh mana dibolehkan dan kapan tidak boleh? Jadi pada masyarakat yang menyadari bahwa filosofi perkawinan, bahwa seorang marapulai itu perkawinan seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah kan perkawinan dua kaum, dua suku, dua nagari. Mempelai adalah duta dari keluarganya masing-masing. Dan perkawinan itu bersifat matrilokal. Setelah perkawinan, laki-laki menginap di rumah perempuan. Lalu simbol pelaminan adalah simbol penerimaan kerabat perempuan di rumahnya. Iya. Oleh karena itu perdebatannya ketika pelaminan berada di luar rumah, artinya tidak diterima. Tidak diterima di rumah. Apakah di halaman atau kadang-kadang di jalanan ya? Di jalanan. Apakah di jalanan diterima? Iya. Persoalan filosofis ya, sistem nilai. Tapi ini jadi perdebatannya sampai di sana, Pak. Dan ini sepertinya perlu diluruskan kembali nih Pak Hasan ya. Walaupun itu simbol, tapi kan memang kan nilai-nilai itu divisualkan lewat simbolisasi kan Pak Hasan ya. Iya. Artinya ketika simbol dan simbol itu punya makna filosofis. Filosofis ya. Bayangkan ketika lambang Garuda, kan simbol itu ya. Itu dipermainkan semuanya pasti marah kan gitu ya. Ya sama halnya itu ketika simbol pelaminan diasak-asak seperti itu, barangkali ini perlu diluruskan juga Pak Hasan. Iya benar. Jadi apakah kita ketemuan di jalanan saja gitu ya? Di mana adatnya? Atau marapulai cukup di halaman saja gitu ya, nggak boleh masuk ke dalam. Jadi bisa simbol bahwa nanti ikatan perkawinan yang dihasilkan dengan perkawinan dengan menempatkan pelaminan di jalanan itu ya rapuh kan? Rapuh ya. Nggak jadi orang semua dari ini omak lagi. Gimana mau jadi orang semua dari omak naik rumah aja enggak kayak bahasannya? Iya. Oke, baik nih Pak Hasan, ada telepon berikutnya Pak Hasan, kita coba. Sepertinya ini menarik untuk mendengar kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oh, masih Pak Sam ya? Iya masih. Oke, silakan Pak Sam. Kalau kini cari nakete lah banyak. Ini lah mengistilah nilai dulu. Kalau dulu maksud orang pada lihat tu di rokok sebatang. Nah, kini ya kecil-kecil membatang juga bang. Iya. Lah banyak lagi yang berubah. Jadi budaya kenari, lapuk zaman penjagaan, inilah jadi buat kadang di dalam makanya lapuk dipanjangkan tongkang baru dikalon sama jalan masuk zaman. Selanjutnya sama penjagaan lapatis di salam bersama 6. Jadi sama 6 ini disebutnya gini lagi. Oke, baik. Ini lah banyak sama 6. Baik. Jadi kalau memeloi Indonesia yang bisa memeloi. Oke, pertanyaannya siapa nih? Terima kita bisa memeloi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sam. Pesannya kita tangkap ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sam. Tetap di Perempat. Nah, ini menarik lagi nih Pak Hasan ya. Ketika kita sudah mengidentifikasi ada sebuah perubahan yang mesti diluruskan, siapa ini kira-kira yang bertanggung jawab untuk meluruskannya? ini Pak Hasan juga ikut disentil nih. Oke, silakan Pak Hasan. Iya, kita semua ya Pak Hasan, bukan Pak Hasan aja. Kita semua. RRI pun untuk menyuarakan juga.
Jadi kata kuncinya dari Pak Adit barusan, kita semua. Kita semua. Misalnya mengapa? Mengapa demikian? Bisa dikatakan demikian. Ketika ya tidak semua orang memiliki kesamaan persepsi tentang apa yang kita hadapi ya. Itu bergantung juga pengalaman, kemampuan memahami filosofi adat Minangkabau dan sebagainya. Ketika misalnya Pak Azham melihat sesuatu yang terjadi dan itu ada di ranah kewenangan beliau, misalnya di kaum beliau, maka beliau harus sampaikan. Sampaikan ke, mungkin kalau beliau adalah pemangku adat, maka kalau memiliki kapasitas kewenangan untuk menentukan, misalnya sebagai penghulu, maka kewajiban beliau adalah untuk memutuskan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Misalnya saya nanti ada anak, saya sudah lakukan itu. Ada kemenakan mau beralih, kemudian dengan ide pelaminan di luar, saya tolak. Pak. Saya tetapkan harus di dalam rumah. Karena rumahnya agak kecil, pelaminannya besar, ya cari pelaminan yang pas untuk rumah yang kecil. Karena filosofi seperti itu dan itu disampaikan juga pada tataran itu ya. Kemudian pada tataran berikutnya adalah ketika seorang penghulu ada di dalam kerapatan adat nagari, maka hal itu juga harus disampaikan sehingga kalau bisa melahirkan sebuah keputusan kerapatan adat nagari tentang perkawinan itu dalam sebuah regulasi, peraturan nagari atau apapun bentuknya, yang penting peraturan itu diikuti oleh komunitas yang ada di nagari tersebut, maka artinya itu menjadi kewajiban kerapatan. Kemudian dunia pendidikan bagaimana? Ya kita tentu saja adalah mencari hal-hal argumentasi, filosofi dan nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya Minangkabau dan adat Minangkabau dan kita sampaikan bagaimana semestinya. Kan penelitian yang berparadigma kritis kan seperti itu. Betul. Peneliti tidak hanya mencari apa adanya. Selama ini orang berpikir bahwa penelitian itu harus objektif. Objektif dalam arti melihat apa adanya saja. Tetapi semestinya sampai kepada tataran bagaimana seharusnya. Jadi kalau dia melihat ada perubahan, seorang peneliti akademis budaya mesti merekomendasikan semestinya begini. Dan itu menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan, apakah pada tingkat penghulu kaum, atau pada tingkat nagari, atau pada tingkat pemerintahan di atasnya untuk menetapkan peraturan-peraturan dan peraturan itu dilakukan. Jadi akan tersaringlah mana yang boleh berubah dan mana yang tidak boleh berubah. RRI juga punya kewajiban. Betul. Kita menyuarakan gitu salah Pak. Satu, sudah memfasilitasi kegiatan ini kan sudah menjalankan kewajiban juga. Betul. Dan kita selalu di siaran-siaran kita tentang budaya-budaya kita sampaikan Pak Hasan. Alhamdulillah selama ini ya. Mudah-mudahan sinergitas antara media, akademisi, kemudian para pemangku adat ya, itu bisa menjadi sebuah benteng luar biasa nih Pak Hasan ya. Nah, di ujung-ujung perbincangan Pak Hasan, waktu kita sedikit tinggal 5 menit lebih kurang. Tapi saya tertarik ke ini Pak, persoalan sekali ai gadang, sekali titian berubah. Tapian berubah Pak Hasan ya. Dan saya kira bahwa ai gadang tadi Pak Hasan sering tadi menyinggung masalah ai gadang, air bah kan gitu ya. Ini bagaimana kita menghadapi ketika air bah itu memang terjadi? Maksud saya gini Pak, kan adat bahasa di Sarak bahasa Kitabullah ya, yang keputusan terakhir itu. Saya tangkap tadi perubahan itu boleh terjadi selagi tidak menggerus filosofi tersebut, kan gitu Pak Hasan ya. Nah, bagaimana seandainya dalam apakah sosial masyarakat, apakah dalam dunia kehidupan keseharian itu bakal menggerus? Apakah kita juga akan mengakomodasinya sebagai sebuah perubahan? Itu tadi ada tingkatannya itu Pak. Kalau tingkatan perubahannya itu baru pada tataran material, mungkin masih bisa ditolerir, tetapi perlu disikapi dengan hati-hati dan langkah-langkah antisipatif agar tidak mengubah
ideologinya, ideologi budayanya, filosofi kehidupan yang esensial. Misalnya yang menjadi prinsip bagi orang Minangkabau misalnya adalah nan kuliah kundi nan merah sago, nan bayi budi nan indah bahaso. Itu hal yang prinsip bahwa seseorang itu mesti berbudi baik dan representasinya, ekspresinya adalah bahasa yang indah. Yang indah itu yang baik, yang menyenangkan. Itu adalah prinsip. Jadi, tapi ketika terjadi pengaruh air bah karena teknologi dan sebagainya, anak-anak sudah mulai meninggalkan cara berkomunikasi yang santun misalnya, sopan santun sudah berkurang. Maka itu harus segera diantisipasi. Telah mengubah perilaku ketika teknologi informasi, ketika kita rapat kaum, kawan-kawan sibuk dengan HP-nya misalnya, itu kan sebuah perubahan akibat arus besar air bah dari teknologi. Maka ketika itu terjadi, pihak-pihak yang punya kewenangan, para nenek mama, para bunduk kandung, kakak-kakak di sana yang melihat itu sebagai sesuatu yang tidak pantas menurut adat, maka itu harus segera dicegah. Jadi mungkin dalam bentuk aturan bahwa selama rapat tidak lama-lama, tetapi selama rapat tidak boleh ada yang buka HP, main gadget dan sebagainya. Hal-hal demikian itu bisa diterapkan. Jadi tidak sampai mengubah pada kan ada ungkapan-ungkapan yang mengatakan sekarang zamannya zaman modern, zaman milenial, segala sesuatu mesti simple, buka kulit tanpa isi, to the point misalnya. Iya. Mengatakan sesuatu harus apa adanya saja. Iya. Kalau lagi marah, ungkapkan dengan marah. Padahal adat mengatakan harimau diparui, keluarnya tetap kambing. Iya. Itu prinsip itu kan. Prinsip. Ekspresi kemarahan tidak boleh ditunjukkan di hadapan orang, apalagi di hadapan orang banyak. Artinya kita tidak perlu mengakomodasi gaya-gaya perubahan seperti itu ya Pak Hasan ya. Oh, artinya ketika ada gaya-gaya lugas seperti itu ya, kemudian demokratis istilahnya ya, demokrasi dalam berpendapat, berekspresi kan gitu ya Pak Hasan ya. Ya, kita juga tidak perlu mengakomodasi itu, walaupun itu dikatakan demokrasi berekspresi gitu Pak Hasan. Iya. Jadi ada ekspresi dibebaskan sejak dulu ya, tetapi bagaimana kualitas ekspresi itulah yang dinilai seseorang itu mau memahami beradat atau tidak. Kan begitu. Betul ya. Kebebasan tetap sejak dari dulu dibolehkan untuk menyampaikan pendapat, menggugat pendapat nenek mama juga boleh kok. Boleh ya. Tapi caranya yang diperlukan. Oke. Gitu, Baik Pak Hasan, sebenarnya kita masih ingin berlama-lama nih Pak Hasan tentang perubahan ini ya, karena memang saya pikir ini update sekali dengan kondisi kita hari ini. Begitu banyak perubahan-perubahan yang kita saksikan ya, dan kita saat ini tanda kutip belum tahu nih memposisikan diri seperti apa. Apakah kita akan talendo di air gadang kok Pak? Ataukah kita akan berenang di air gadang? Ataukah kita akan hanyut ke Muarau di air gadang? Nah, ini pertanyaannya. Anjing serantau. Anjing serantau. Maka kita akan jangan sampai terjadi. Nah, itu pertanyaannya bagaimana kita, Pak? Barangkali ini bisa kita lanjutkan nanti, Pak ya. Bagaimana ajaran-ajaran kearifan lokal Minangkabau itu dalam menghadapi air bah ini, menghadapi air gadang nih, sehingga ketika sekali air gadang tidak selalu tapian berubah. Bisa nggak Pak ya? Iya benar. Iya, insyaallah mudah-mudahan. Mungkin kita bikin pepatah baru ya Pak ya. Sekali air gadang tidak selalu tapian berubah gitu. Iya. Jadi dalam konsepnya kan sekali tapian berubah, tetapi perubahan itu tidak semena-mena. Tidak semena-mena. Dan sampai kita hanyut serantau. Betul, oke. Barangkali tapiannya yang berubah cuman. Iya. Barangkali berikutnya kita akan lihat bagaimana kita menyikapi perubahan, Pak ya. Iya. Bagaimana kearifan lokal Minangkabau menyikapi perubahan itu sendiri. Insyaallah. Oke. Baik Pak Hasan, terima kasih banyak Pak Hasan untuk bincangnya pagi hari ini ya. Mudah-mudahan akan semakin menambah pemahaman kita tentang bagaimana sesungguhnya fleksibilitasnya adat Minangkabau itu sendiri, tapi juga tidak menginginkan nilai-nilai fundamentalnya hanyut begitu saja ya Pak Hasan ya dalam perubahan. Iya. Oke.
Baik, sahabat budaya, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini dalam topik Kearifan Lokal Minangkabau tentang perubahan bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI, Datuk Tan Patih, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unan Padang dan juga akademisi di Sastra Minangkabau Unan Padang ya. Dan terima kasih untuk Pak Azam yang sudah bergabung tadi, juga Bapak lainnya, Ibu lainnya yang kami yakin tetap bersama kami di 92,4 MHz. Mudah-mudahan dengan Kearifan Lokal Sumatera Barat ini akan kembali menghidupkan meritualisasi tentang kearifan kita bermasyarakat dan berbudaya Minang ini sendiri dan bisa menularkan kepada generasi-generasi kita berikutnya. Akhirnya saya Hatu Arman bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI mohon pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Ke-Indonesiaan.